Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fallahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bahagian kedua dari apa yang kita sampaikan selepas salat maghrib tadi. Yang pertama adalah pada sisi taksil atau akar masalah, dari mana kita berpijak memandang persoalan merayakan atau menyemarakkan tahun baru Hijriah dan ucapan tahniah selamat menyambut tahun baru Hijriah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ad-durusul mustafadah, apa saja pelajaran penting yang kita ambil dari sejarah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ketika Umar bin Khattab menulis surat ke gubernur-gubernurnya, lalu datang surat balasan dari salah seorang gubernur yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Ya Amirul Mu'minina uktub lana tarikh. Wahai Amirul Mu'minin, tolong di dalam surat menyurat itu tuliskan tanggalnya seperti imperium kerajaan yang lain. Lalu berundinglah Umar bin Khattab. Ada yang mengusulkan penanggalan Islam itu dimulai dari diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi atau menjadi Rasul. Ada yang berpendapat mulainya di saat Nabi Muhammad meninggal. Kemudian ada lagi yang berpendapat di saat Nabi lahir, sampailah kepada sebuah kesepakatan bahwa penanggalan Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, jadi dari sana dimulai. Lalu dari bulan apa dimulainya tahun Hijriah itu? Dimulai dari Muharram. Karena alasan Umar bin Khattab ketika itu, pada bulan Muharram itu jamaah haji pulang dari melaksanakan haji. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini, setidaknya ada 3 pelajaran penting yang harus kita jadikan pelajaran dan motivasi hidup. Apa yang pertama? At-tawakkul 'alallahi ma'ahtiyaris sahih, yaitu bertawakal kepada Allah tapi tetap dengan ikhtiar yang benar. Jadi itu yang kita dapat pelajaran dari kisah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad walaupun dia pasti akan dilindungi oleh Allah, pasti akan diselamatkan oleh Allah, pasti akan dijaga oleh Allah karena dia adalah kekasih Allah, tetapi walaupun demikian Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita ikhtiar yang benar berbanding lurus dengan tawakal yang baik. Ikhtiar yang baik berbanding lurus dengan tawakal yang benar. Jadi Nabi menyiapkan semuanya. Nabi men-setting segalanya. Siapa yang akan menunjukkan jalan? Abdullah bin Uraitid. Siapa yang akan mengantarkan makanan ketika bersembunyi dan beristirahat di saat perjalanan yang panjang itu?
adalah Asma binti Abu Bakar. Siapa nanti yang tidur mengecoh kaum kafir Quraisy itu, yang tidur di dipan Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Artinya Nabi itu sangat pandai merencanakan perjalanan, detail, dia pandai mengatur jalan hidupnya, dan setelah itu baru ditawakkalkan penuh dan seluruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan misalnya saya bertawakal saja sama Allah, lalu tak mau menjadi tak mau bekerja, maka jadilah kita ini umat yang apatis. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ulama-ulama tasawuf itu walaupun kerja mereka berzikir, fokus mereka membersihkan hati, tetapi ketika panggilan jihad itu datang, mereka yang terdepan. Siapa contohnya? Pangeran Diponegoro. Dia sufi, bukan hanya di masjid saja dia berzikir, tetapi ketika datang kesempatan dia berbuat yang terbaik untuk umat ini, maka dia yang terdepan, yang membebaskan negara kita ini dari penjajahan adalah para ulama-ulama sufi. Nah, kan sekarang dituduh sufi ini biang kemunduran Islam, tidak. Ya, paling itu mungkin ya sufi-sufi yang sosek, iyalah. Ya, tapi kalau sufi yang benar itu adalah mereka yang hati mereka bercahaya sehingga kokoh keyakinan kepada Allah, maka tidak ada yang mereka takutkan lagi dalam kehidupan ini. Kalau matinya mati syahid, hidupnya mulia. Jika terusir itu adalah tamasa, jika terpenjara itu adalah khalwah. Nah, itulah konsep hidup seorang muslim. Maka Bapak Ibu, ya, jangan apatis. Ya, kita harus selalu bergerak, kita harus selalu berjuang. Ya, apalagi ini dekat-dekat pemilu nanti. Jangan sampai keluar ungkapan kita tawakal aja lah kepada Allah. Ya, mau siapapun presiden yang nasib awak modeko junya gitu kan. Nah, tidak boleh seperti itu. Apalagi suara kita bisa dibeli dengan sekardus atau satu Indomie. Jangan sampai terjadi. Jadi jika ada kesempatan berbuat, kita berbuat. Pilihlah yang baik. Nah, kemudian yang bujang-bujang yang belum menikah, ya jangan tawakal saja. Ya, tapi lakukanlah pendekatan ke siapa? Ke ustaz misalnya, atau ke jamaah misalnya. Tolong kami ustaz, kamilah bujang lapuk nih, temui Pak Kuku, temui Pak Haji nih, temui Bang Muslim namanya stok beliau ini, ya. Tanyakan. Jadi tidak hanya menunggu, tetapi ada ikhtiar. Lalu muncul pertanyaan dari jamaah kita, berarti Rasulullah lebih takut dalam tanda kutip daripada Umar bin Khattab ketika dia hijrah. Bapak Ibu, dia mengumumkan di depan Ka'bah, siapa di antara kalian yang berminat anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, tunggu aku di balik bukit itu. Nah, itu kan Umar itu. Nah, mungkin kita akan bertanya, kok Umar lebih bagak daripada Rasulullah? Kok Rasulullah sendiri sembunyi-sembunyi? Jawabannya adalah tindak tanduk Nabi itu menjadi uswatun hasanah. Makanya Nabi mencontohkan ada ikhtiar dan ada tawakal. Kalau Umar, ya, dia tidak menjadi tindak tanduknya itu tidak menjadi uswatun sebagaimana tindak tanduk Nabi, maka wajar dia ya berperilaku seperti itu. Siapa yang ingin anaknya yatim, istrinya janda, tunggu aku di balik bukit itu. Nah, ini beda kasus. Jadi Rasulullah itu bukan berarti dia takut, tidak, karena dia pasti akan dilindungi oleh Allah. Tetapi segala gerak-geriknya itu menjadi contoh tauladan bagi kita, sehingga disimpulkan oleh para ulama, kita harus berusaha terlebih dahulu apapun upaya dan usaha kita, setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Dan puncak tawakal yang benar adalah kita serahkan bulat-bulat kepada Allah, kal mayyit baina aidi ghasilihi. Jadi tawakal yang benar itu, yang puncak tawakal itu adalah
ketika kita menyerahkan bulat-bulat diri kita ini, segala apapun keputusannya kepada Allah, sama seperti seorang mayat yang dimandikan oleh tim pemandiannya. Jadi pada saat kita dimandikan ketika mati nanti Bapak Ibu, kan tak bisa kita request lagi kan? Bisa nggak Pak Bapak request nanti ketika dimandikan? Oh tolong ketiaknya jangan digosok, siram aja, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sempatlah kita request seperti itu pas memandikan mayat, tak jadi kita mandikan. Apa yang terjadi kira-kira? Nariba. Jadi kal mayyit baina ghasilihi. Jadi tawakal yang penuh, puncak seluruh itu adalah kita serahkan semuanya kepada Allah, seperti kita ini mayat di tangan yang memandikan kita. Kita tak bisa berbuat apa-apa saat dimandikan. Begitulah kita tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu konsep hidup yang harus kita pegang Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah husnul ikhtiyaris sadiq. Kita harus pandai mencari teman yang tepat. Dalam konteks hari ini harus pandai mencari komunitas yang baik. Apa sebab? Karena penyesalan kita di akhirat nanti adalah ketika kita berkumpul dengan komunitas yang ternyata komunitas itu menyesatkan kita dan melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada komunitas-komunitas sekarang nih Pak. Di Jakarta ada komunitas, mereka membuat Citayam fashion week. Ada pula yang Citayam itu lebihnya Ciayam gitu ya. Ciayam fashion week. Berkumpullah LGBT di situ Bapak Ibu. Itu kan komunitas yang mereka sepakat untuk menunjukkan kesohoran, ingin terkenal, lalu berkumpullah komunitas itu di Citayam Fashion Week tadi, berlenggok-lenggoklah di sana, yang membuka aurat, ya, kemudian yang laki-laki serupa dengan perempuan. Saya lewat di video Instagram saya tengok, mak cakap jijik kita menengoknya Bapak Ibu. Ya, laki-laki berpenampilan sebagai perempuan, ya Allah, ya, aurat terbuka. Ini yang terjadi pada hari ini, komunitas-komunitas seperti itu, dan disokong pula komunitas seperti ini. Hendak mau kemana kita ini? Belum lagi beberapa waktu yang lalu ada pula komunitas yang membuat sabung adu ayam. Ada di sini orangnya itu. Tidak kan, tentu tidak ada. Kita tolak kemarin itu Bapak Ibu, dari MUI, dari IKMI, dari MDI. Kok di negeri Tanah Melayu ini ada sebuah komunitas kerjanya mengadu? Tidak ada kejuaraan ini Pak. La ilaha illallah. Akhirnya ditolak. Nah, jadi dibuatnya di pandai aja cara mereka. Begitulah komunitas pada hari ini yang kalau tak hati-hati kita Bapak Ibu tenggelam, terbawa arus. Kita jaga keluarga anak-anak kita, siapa teman mereka, ya, di mana mereka belajar, di mana mereka berkumpul, pastikan itu Bapak Ibu. Makanya kita kalau masukkan anak-anak ke pesantren kan tenang kita, ada guru mereka, ada tahfiz Quran mereka, ada kebersamaan mereka dengan santri-santri yang lain. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti tak menyesal kita dengan teman yang kita pilih, dengan komunitas yang kita aktif di sana, dengan apa lagi? Dengan kelompok pengajian yang kita pilih. Ya, karena kata Dr. Abdullah Umar Al-Kamil, pensarah kitab Aqidah Tahawiyah itu, Khawarij zaman dulu, ya, teriak-teriaknya kembali ke Al-Quran Sunnah. Di zaman sekarang ada juga yang seperti itu, ya. Hati-hati. Saya jumpa mahasiswa Bapak Ibu, tadi mana dia mengaji, ya, kalau sholat di belakang kita itu tidak sah katanya, jadi diulangnya sholatnya lagi. Ditengoknya kantor polisi, markas tentara itu tohut semuanya, boleh dibom. Berjumpa saya, berdiskusi saya dengan orang seperti ini, 2 jam diskusi waktu itu, belum sanggup saya mengeluarkan otaknya itu.
Ya, nah 2-3 hari setelah itu hilang dia Bapak Ibu. Dapat kabar tak ke Surabaya kemana. Bisa jadi dia otak ya pelaku bom di sana kemari itu. Ada pengajian seperti itu. Nah maka hati-hati kita. Masuknya dari mana? Hati-hati kita. Makanya cari guru yang benar, cari teman yang benar, cari komunitas yang benar, ya. Tengok komunitas pengajian kita, ya. Kalau pengajian kita itu mendatangkan ketenangan batin, membuka cakrawala beragama kita, menghantarkan kita istiqamah dan baik beramal, maka bergabunglah dengan komunitas itu. Karena ada orang pada hari ini taubatnya hari Senin, mengaji hari Selasa. Ya, hari Rabu udah dinilainya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah. Ada Pak datanya kita kumpulkan. Imam Syafi'i itu salah tuh kata. Kita ikut ulama aja, ikut dalil aja, jangan ikut Imam Syafi'i kata. La ilaha illallah. Tobatnya hari Senin, mengaji hari Selasa. Hari Rabu ada salah semuanya kita. Ya. Jadi waktu saya menyampaikan tentang hukum mengepalkan tangan itu ada yang komentar di YouTube itu saya tengok, karena kita menolak hadis itu, oh inilah orang yang menentang Allah dan Rasulullah katanya ke saya. La ilaha illallah. Padahal yang kita sampaikan adalah hadis dan katanya kalau berbeda dengan dia, kita ini adalah penentang Allah dan Rasulullah. Hati-hati Bapak Ibu. Komunitas pengajian, teman sahabat yang menjadi sahabat kita, kemudian ya ujung dari itu semua kita nanti inginkan apa? Ingin kebersamaan di dalam surga. Maka cara pandang kita adalah bagaimana umat Nabi Muhammad ini semuanya masuk surga. Jangan kita aja yang mengapling surga itu Bapak Ibu. Ya, kelompok kami aja yang sunnah, yang lainnya ahli bid'ah, kami lah yang berhak masuk surga. Tidak begitu. Jadi cara pandang yang diajarkan oleh guru-guru kita, cara pandang kasih sayang umat Nabi Muhammad ini bersaudara, kita ingin semuanya nanti berada di dalam surga. Maka pertemuan kita malam ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kita pernah sepakat untuk taat kepada Allah, hadir di majelis ini. Kita tak tahu Bapak Ibu, entah yang saat sekarang inilah amal-amal kita di detik inilah nanti yang akan melayakkan kita masuk ke dalam surga itu nanti. Ya, makanya kata al-Imam, ya kita kutip dari Imam Ibnu Qayyim dan juga al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Idza haddatsatka nafsuka ala tarkil amal, faqul li nafsika la'alli bihi adkhulul jannah." Apabila ada kalanya kita ingin meninggalkan suatu perbuatan baik, maka ingatkan dirimu, jangan-jangan dari perbuatan baik inilah yang menghantarkan ke surga. Karena kita tidak tahu entah amal mana nanti yang membuat kita masuk surga. Entah karena makan gulai kambing itu nanti masuk surga. Karena ada niat bahwa kita bersilaturahim, ukhuwah, masya Allah, dihargai oleh Allah yang sedikit itu masuk surga kita. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu, kalau tak ketemu saya di surga nanti tolong dicari. Mau? Atau Bapak Ibu saya masuk ke dalam surga tak ketemu, nanti jamaah Baitul Ma'tamar saya cari juga. Saya cari, rupanya tak ketemu. Rupanya di mana? Hah? Rupanya di first class. Awak yang di kelas ekonomi. Kan salah tuh. Cari di kelas ekonomi tak ada. Rupanya kawan tuh di tingkat yang teratas. Tapi ya tidak ada yang mengamin, kenapa? Tidak ada yang mengamin. Nah, mudah-mudahan kita bertemu, bersua, saling berkunjung nanti di dalam surga. Jadi itu pelajaran yang kedua. Lalu pelajaran yang terakhir, kisah hijrah Nabi ini menjadikan kita hendaknya menjadi umat Nabi Muhammad yang jujur. Karena jujurnya dah hilang pada hari ini Bapak Ibu. Nah, alaikum bisirki fa inna sirqa yahdi ilal jannah wa inna yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Berpeganglah kalian kepada kejujuran, karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan menghantarkan kita ke dalam surga. Pertama kali yang hilang di tubuh umat ini adalah amanah dan kejujuran. Maka
kita belajar setiap tahun. Setiap tahun kita diingatkan, di antara hikmah dari hijrah Nabi itu adalah kejujuran. Apa buktinya? Jadi suatu ketika dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim juga ada, dalam riwayat Ashabus Sunan juga ada, ketika menjelang akan sampai di Madinah itu, Nabi Muhammad berjalan berdekatan dengan Abu Bakar ketika hijrah. Lalu bertemulah dengan seseorang, di mana seseorang ini sudah mengenal fisik Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu syaikhun yu'raf. Dia ini fisiknya agak kurus, agak ya agak kurus lah, ya, agak ceking begitu. Jadi orang kenal, kalau disebut Abu Bakar berarti dia adalah sahabat Nabi yang agak kurus. Nah, dari dua orang ini yang kurus adalah Abu Bakar. Jadi apa kata orang yang berjumpa dengan Abu Bakar dan Nabi tadi? Wa huwa murdifun Abu Bakr. Nabi Muhammad dempet dekat sekali dengan Abu Bakar. Ketika itu ditanya, karena sudah disayembarakan siapa yang mendapatkan mereka ini berdua hidup mati dapat hadiah. Lalu ditanyakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, man hasar rajul? Wahai Abu Bakar, siapa laki-laki yang ada di dekatmu ini? Karena Nabi itu katanya syabun la yu'raf. Ya, fisik Nabi itu bagai seorang pemuda tangguh yang orang tak kenal dia, padahal dia adalah Rasulullah karena dia fisiknya tangguh, kuat, hebat gitu ya. Sedangkan Abu Bakarnya agak kurus sedikit. Nah, lalu apa jawaban Abu Bakar? Apakah disampaikan oleh Abu Bakar ini Rasulullah? Tidak, tentu akan terancam nyawa Nabi. Tapi apa kata beliau? Hadzal rajul yahdinis sabil. Ini orang yang menunjukkanku jalan. Dalam persepsi yang bertanya berarti ini adalah pemandu jalan, tour leader ya. Tetapi di dalam persepsi Abu Bakar, kenyataan yang ia sampaikan adalah laki-laki ini adalah orang yang menunjukkan aku ke jalan yang benar. Coba tengok, di posisi terjepit pun masih pandai dia mengelak, tetapi cara mengelaknya tetap dengan jujur. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang jujur. Kalaupun harus tak jujur dalam tanda kutip, pandai-pandailah beruslub yang baik. Kan ada dibenarkan itu. Jadi namanya dalam bahasa Arab uslubul ma'arif. Ya, seperti Nabi Ibrahim ditanya, siapa wahai Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ya, tanyalah ke yang besar tuh kapak tuh kan ada di situ gitu. Kan cerdas dia tak menjawab, dia tak berbohong, tetapi yang mengarahkan kepada yang lain. Jadi Pak Bapak ya pandai-pandailah menjawab nanti. Ya, asalkan jangan bohong. Tapi saya tadi agak rumit memikirkan Bapak Ibu. Di dekat SKA itu ada Ampera di samping Masjid Namirul. Amperanya Bini Partamo. Itu merek Ampera. Kalau seandainya saya makan di situ, lalu istri menelpon, kira-kira gimana menjawabnya itu? Hah? Lagi di mana Bang katanya? Apa kira-kira jawabannya? Kalau jujur kita lagi di Bini Partamo. Aku ayo. Kalau Bapak di posisi itu apa jawabannya tuh? Jawaban jujurnya. Dia kan biasanya kalau kita lagi di mana? Lagi di Sederhana. Lagi di mana? Lagi di Putih Bungsu. Di mana? Apa yang terkenal Pak? Kota Buah Sobui lah sodonyo. Nah, Kota Buana. Apa di situ? Lagi di mana? Kata orang rumah. Di Bini Partamo. Bapak Ibu itu selingan ya. Nah, jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setelah bertakwa kepadanya, wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini adalah kebersamaan yang jujur kepada Allah dalam iman, amal dan keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali ya kajian yang bisa kita sampaikan, dua hal besar tadi yang mudah-mudahan menjadi landasan beramal kita dan landasan bersikap kita menjadi seorang
seorang muslim. Oleh karenanya kita tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan ada di antara doa-doa kita ini yang dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu entah dari lisan dan amin siapa nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita bersihkan lisan, pikiran, hati dan perasaan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma adkhil ilayna muharram bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanin minka ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aslih lana fi dhurriyyatina rabbana inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.